Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Nah, saya sedang bersua dengan Ketua DNI Depok, Pak Haji Nasri. Nah, kita mau ngobrol nih panjang lebar berkaitan dengan apalagi kalau enggak soal masjid. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya nih Pak Ustadz, ini kan udah ada gairah dari umat ini untuk mengembalikan masjid kepada fungsi ketika zaman Rasulullah. Kira-kira untuk Depok sendiri, Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Bahasa Indonesia sebagai sebuah lembaga organisasi keagamaan di Indonesia dan ini organisasi nasional pada saat ini kita sebetulnya sekarang harus merekonstruksi 10 program yang dilaksanakan Rasulullah SAW pada saatnya. Sekarang kan lebih kepada bahwa Masjid Indonesia ini bertebaran dan memang mereka berkonsep seperti yang sudah berjalan. Itu idarah, riayah, imarah. 3 konsep ini menjadi dasar di mana kemudian masjid-masjid itu bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Tapi di dalam pola manajemen yang sekarang itu banyak perubahan yang harus kita masukkan ke dalam konsep idarah, riayah, dan imarah itu. Pada sisi idarah lah contohnya, administrasi. Seharusnya masjid memang sudah berkonsep di mana dia tidak lagi mendasarkan kepada adat, sekalipun mungkin dalam salah satu kaidah usuliyah dikatakan al-adatu muhakkamah tarkul adati adawat. Adat yang sudah menjadi di tengah masyarakat itu sudah menjadi hukum publik, hukum adat. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat berarti kita harus berhadapan dengan masyarakat. Nah, ini nggak boleh terjadi. Tapi masih banyak masyarakat yang menggunakan masjid itu dalam konsep pribadinya, tidak berdasarkan konsep yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini sedang kita coba kembalikan kepada konsep itu. Makanya bahasa kita merekonstruksi ya program masjid itu seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sekarang kita punya moto besar di Dewan Masjid Indonesia itu apa itu? Memakmurkan dan memakmurkan masjid. Konsep memakmurkan masjid tidak lepas daripada asas yang paling mendasar di kita itu apa? Itu At-Taubah ayat 18. Nama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ini konsep ini sudah berjalan di mana-mana. Masjid sampai sekarang itu pasti akan ramai, apalagi bulan suci Ramadan dengan tarawihnya ramai, sekalipun nyusut pada 10 terakhir itu pasti akan menyusut. Tapi pada realisasinya kita berharap masjid bukan hanya sebagai konsep dia tempat bagaimana kita bisa ramai-ramai dengan berbagai kegiatan keagamaan kita. Masjid sekarang itu harus memberikan dampak positif kepada masyarakat sekelilingnya. Sekarang tidak boleh ada lagi masyarakat miskin meninggal dunia rumahnya di pinggir masjid, sudah nggak boleh lagi. Bagaimana kemudian memunculkan masjid itu sebagai tempat di mana masyarakat bisa sejahtera? Orang sekolah nggak punya biaya, yang tanggung jawab masjid sekarang. Orang sakit berbulan-bulan nggak bisa baik. Dewan Masjid Indonesia mendorong semua DKM yang ada harus memberikan perhatian, bawa ke rumah sakit. Duit bukan lagi konsep sebagai duit Tuhan semata, tapi itu bisa diaplikasikan dengan masyarakat dalam rangka unsur maunya Allah. Apa itu? Rahman, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya Dewan Masjid Indonesia itu kita punya tema besar yang kedua, dimakmurkan masjid. Jadi orang-orang yang dekat masjid ini udah nggak boleh ada istilah miskin lagi, nggak boleh ada istilah sakit. Orang miskin itu bukan nggak boleh sakit, sakit itu sudah qudrat Allah. Tapi bagaimana kemudian ketika mereka yang tidak diharapkan terjadi oleh mereka dengan sakit itu, buru-buru DKM harus memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan itu.
itulah yang lagi sedang kita boomingkan di seluruh Indonesia termasuk di Kota Depok. Makanya saya berharap yuk kita kembali kepada konsep Rasulullah gitu, mereformulasikan kembali atau merekonstruksi nilai-nilai yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah sehingga masuk ke kita, nilainya akan lebih sejahtera. Jadi masjid bagus, masjid indah, orang kita nggak akan kehilangan masa, kita tidak akan kehilangan jamaah selama masjid kita punya perhatian penuh kepada masyarakat. Makanya saya punya mencanangkan kepada mereka-mereka yang jadi pengurus PKM harus 24 jam ada di masjid satu. 24 jam ada di masjid. Kemudian yang kedua, jangan lagi ada istilah separuh waktu. Mereka mengabdikan diri masjid. Setelah kita lantik mereka untuk menjadi PKM, betul mereka bekerja di luar, silakan cari maisha, silakan saja. Hidup mereka kan mereka juga harus tanggung jawab buat anak istrinya. Tapi bagaimana kemudian pola pikir mereka tidak sepenuhnya di luar dan dia bangun betul itu masjid dengan konsep yang dimiliki. Nah inilah yang saya pikir penting. Di mana-mana kami melakukan roadshow untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa DMI itu punya program yang sangat luar biasa. Apalagi kita semua ada 10 program DMI yang sebetulnya masyarakat itu harus paham, mengerti. Yang masjid sebagai lembaga dakwah, masjid sebagai lembaga pendidikan, masjid sampai masjid sebagai tempat destinasi wisata religi. Nah sekarang dikembangkan, Kota Depok sudah punya ada 2, Pak. Satu, Masjid Kubah Emas dengan ada emas di atasnya kubahnya. Kemudian yang kedua, masjid yang dibangun oleh keluarganya Pak Erick Thohir. Ada 2. Nah tinggal bagaimana kemudian kita mengaplikasikan. Masjid-masjid sudah bagus-bagus Pak sekarang. Luar biasa di Kota Depok, tidak kurang 1.400 masjid dan mushola. Bagaimana mengembangkannya? Dinamikanya sangat luar biasa. Nah, beliau juga pengurus TKM juga masalahnya ini. Nah, beliau tahu persis bagaimana realita di lapangan. Terkadang konflik interest di dalam itu sampai hari ini belum selesai. Oke, itu tadi kan sebenarnya sangat bagus sekali ya akan mengembalikan ke. Tapi kenyataannya bahwa masjid sekarang itu seolah-olah seperti Pak bilang tadi seolah-olah milik pribadi. Nah ini sebetulnya ada masalah apa kok sehingga misalkan selesai sholat misalnya AC dimatikan atau dikunci gembok. Jadi ini kan banyak yang terjadi. Itu gimana? Iya, masyarakat kita ini kan masih plural. Artinya jadi di dalam perjalanan memang tidak sepenuhnya kita bisa meyakini bahwa masyarakat itu bisa punya integritas, punya kejujuran, bisa mengamankan masjid. Ini terkadang ya kita laporan juga. Kenapa sih toa hilang? Kenapa sih jam dinding hilang? Bukan kita salahkan ke pengurus masjid kemudian dia nggak mau buka, karena realita itulah yang kemudian ada beberapa pengurus masjid yang menutup setelah isya. Mungkin kasih spare waktu sampai dengan 9, 10, sebetulnya ditutup karena kenapa faktor tadi. Jadi ketika dibuka peluang, kotak hilang. Amal kotak ya? Kotak amal. Jadi ada sekarang banyak di CCTV itu yang tayangkan ke kita. Sebetulnya masyarakat juga sudah mengerti. Nah inilah jika seandainya seluruh pengurus DKM itu punya kepedulian terhadap masyarakat tidak akan terjadi juga. Ini cuma kesenjangan itu tadi ya, kesenjangan informasi, sehingga ada jeda antara masyarakat secara umum, umat secara umum dengan pengurus DKM. Seharusnya tiap hari. Nah yang lebih khawatir lagi masjid-masjid yang berada di pinggir jalan utama. Ini ngeri mengkhawatirkan juga. Ya bukan kemudian mereka tidak boleh dibuka. Silakan saja dibuka. Cuma kalau salah siapa mau bertanggung jawab ketika terjadi kehilangan? Lagi-lagi kita akan ramai karena faktor tadi. Kalau kembali ke soal konsep tadi kan sebetulnya kita nggak perlu seharusnya takut. Tidak perlu takut karena kan semua apa yang dimiliki kan sebetulnya sudah ada yang sudah ada garisnya lah itu. Iya. Kan gitu. Kan tidak ada jaminan. Ini yang di masyarakat kita kan nggak ada jaminan Pak, itu masalahnya. CCTV yang kadang-kadang kita lihat di TikTok apa segala macam itu kan ada tuh di media mencuri motor yang sudah ada di pekarangan masjid. Contohnya yang paling gampang, siapa yang memberikan jaminan? Ketika terjadi kehilangan kan nggak ada yang bertanggung jawab juga. Nah sekarang kita sedang mengembangkan sebuah potensi gerakan di mana masjid punya zero cash. Apa yang dimaksud? Nah ini kita belajar dari beberapa masjid yang berstandar nasional dan bahkan internasional juga di Jogja, kemudian Masjid Al-Ikhlas di Sragen dan juga di Bali ada juga, kemudian di di Munzalan di Pontianak gitu. Sampai sekarang itu kan asetnya miliaran Pak, luar biasa. Kenapa masyarakat bisa empati begitu? Ketika masyarakat punya kepedulian pribadinya, keluarganya, masyarakat, lingkungannya, maka nggak perlu dijaga tuh masjid, buka 24 jam, Sragen 24 jam.
Silakan Bang. Kira-kira Depok sanggup nggak untuk membuka 24 jam? Seharusnya kita harus sudah bisa memulai itu. Cuman lagi-lagi ketika kita bertanya kepada mereka, siapa yang memberikan jaminan? Pak Kiai ngomong ke saya gitu, maaf gitu. Siapa yang memberikan jaminan? Pas sampai juga ada, iya juga ya, kalau mobil nanti taruh situ kemudian hilang, besok siapa yang mau tanggung jawab? Harganya pakai 100 juta. Karena repot ini. Maling-maling sekarang kan canggih-canggih gitu. Bukan lagi kita bicara, sekalipun kita jamin bahwa di sana ada yang kata Rasulullah kan begini. Kamu boleh bertawakal kepada Allah, tapi kamu ikuti dulu prosedurnya. Apa itu? Ikat itu kontak kamu gitu ya. Baru kamu keluar. Diikat aja masih juga dicabut orang. Ini jadi masalah di kita. Depok bukan berarti secara kelembagaan itu yang sudah ada mereka nggak siap. Masyarakatnya sendiri kadang-kadang cuek bebek lihat kondisi yang ada. Nah, ini yang perlu harus kita bangun. Kesadaran kita pertama di tengah masyarakat, membangun tingkat kesadaran secara agamis yang pertama, kemudian peningkatan sisi pendidikan itu yang penting. Jadi kalau saya boleh bertanya, agak sulit Bang untuk menerapkan bahwa mengembalikan masjid kepada fungsi zaman Rasulullah, terutama kepada fungsi misalkan sebagai pusat ekonomi dan pusat perpolitikan di situ. Iya, jadi begitu. Kenapa sih keluar firman Allah as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma? Kenapa itu ayat Allah? Karena pencurian. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadayha. Artinya memang sudah terjadi dari zaman Rasulullah. Dari zaman Nabi Adam bunuh-bunuhan itu sudah ada di negara. Bagaimana mencegah? Susah ketika terjadi. Husain dibunuh di penggal palanya, itu siapa yang bertanggung jawab? Saya kebetulan tahadus minimal. Saya sempat berangkat ke Syria. Kemudian saya dilihat tempat yang pernah menjadi singkas kepala itu, potongan kepala itu di tablis itu sudah ada. Kemudian setelah itu baru dibawa ke Kairo Mesir. Siapa yang kalau sudah kejadian itu siapa yang bertanggung jawab? Zaman Rasulullah, kenapa kemudian keluar firman Allah as-sariqu pencuri laki-laki itu kan sudah ada. Siapa yang kemudian bertanggung jawab ketika itu sudah terjadi? Nggak bisa. Di konsep apapun menurut saya, termasuk konsep syar'i yang menurut pendapat kita, jaminan itu belum bisa juga kita pegang secara penuh. Karena pluralitasnya tadi. Nggak semua orang Islam kayak kita punya pemahaman yang sama. Udah kita jangan mencuri, kita sepakat. Lah orang lain, ya kan? Konsepnya kan kita ada maaf, kita ada Muhammadiyah, ada itu Tarsis, Syakir, sudah banyak. Kita masing-masing punya latar belakang kita yang berbeda-beda. Itu yang kemudian menurut saya ini harus kita satukan. Memang begini juga. Ketika Rasulullah nih, rame-rame. Ketika Rasulullah doanya ditolak, ada salah satunya ketika beliau haji wada. Apa itu? Ketika diminta oleh para sahabat, ya Rasul, tolong dah, engkau kan dekat sama Allah, dia mintakan kepada Allah apa yang perlu diminta, satuin umat ini. Dan kemudian yang kita tahu kan firmannya wa tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu setelah banyak kejadian belakang peristiwa, kemudian Rasul mengajukan itu, proposal itu diajukan ke Allah, sehingga akhirnya turunlah firman Allah. Cuman ketika terjadi di mana Rasulullah dimintakan oleh para sahabat untuk disatukan umat ini, ditolak oleh Allah di situ. Jadi ini penutup. Bagaimana nih Depok untuk memulai untuk mensosialisasi masjid 24 jam? Kita harus duduk bersama. Semua stakeholder di pemerintahan harus duduk bersama. Kemudian kita semua masyarakat harus punya kesadaran secara paripurna menyikapi masalah yuk dengan kita musyawarah. Wasyawirhum bil amri wa idza azamta fatawakkal. Konsep itu kita sama-sama. Semua perbedaan pasti akan ada. Perbedaan akan lebih jadi pecah ketika kita sudah mulai dengan pola pikir kita masing-masing, dengan merasa kita paling benar dan seterusnya. Tapi ketika semua mereda dalam konsep yang sama-sama kita miliki gitu ya, kita satukan begitu. Kira-kira ada perbedaan sama dan seterusnya. Membangun negara ketika pernikahan seperti kata Pak Abdullah kata Pak Kiai tadi, susah juga ya. Diputuskan yang ini mundur, diputuskan yang ini maju, jadi nggak akan ketemu pada saat kita menjalankan kemerdekaan yang sudah sampaikan tadi. Nah itu saya pikir penting buat kita. Yuk kita duduk bersama. Solusi terakhir adalah kita musyawarah untuk titik temu, bukan musyawarah untuk saling tentang perenang merasa diri kita benar itu. Nah itu yang penting. Tapi paling tidak satu aja mungkin contoh misalkan Pak Ustadz akan membuka atau embrio lah di Depok bahwa ini loh masjid ini akan menjadi 24 jam. Katakanlah gitu seperti kita mencontoh atau mengaplikasi dari Masjid Jogokarya. Katakanlah di Depok satu aja lembaga. Sampai hari ini kita masih mencari masjid percontohan untuk kita jadikan sebagai sampel. Saya pilot proyek, cuman memang
belum kita dapati itu. Belum kita dapati. Karena sudah itu tadi, karena faktor banyak unsur yang mengakibatkan di mana orang yang punya masturbasi masih dia sendiri gitu. Sip. Oke, jadi masyarakat Depok khususnya ini ya, tolong nih dibantu Dewan Masjid Indonesia untuk sama-sama punya giroh terhadap kepedulian atau giroh terhadap Islam, yaitu untuk mengembalikan masjid kepada zaman Rasulullah, ya kan? Sehingga masjid itu bukan hanya untuk sholat doang, tapi buat semua kegiatan dari ekonomi, sosial, dan politik. Nah, kapan akan diterapkan di Depok? Nah, nanti kita tunggu nih berita selanjutnya dari Pak Ustadz yang satu ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Rajim Marja mengajak kepada para pengurus Masumi untuk berkorban yang akan dilaksanakan di Islamic Center Keranggan, untuk kita berbagi kepada saudara kita yang tidak mampu, kepada saudara-saudara kami yang mampu menjelang Idul Adha ini. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, baik itu pengurus Masumi dan lain-lainnya, mari kita berbagi melaksanakan syariat agama kita berkorban, berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, itu di Islamic Center Keranggan yang sempurna. Karena itu kami mohon supaya dibantu dan menyiarkan agama kita di Kerang ini. Daerah Kerang itu daerah yang minus sekali masalah agama. Jadi kami sedang membangun Islamic Center di Kerang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara kami yang berbagi untuk melaksanakan syariat al-Fatihah. Mudah-mudahan amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.